Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala dhatil muhammadiyah wal al waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah yang besar dengan wujudnya baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan wujudnya beliau kita mengenal Allah, dan dengan beliaulah menjadi wasilah kita bisa berkumpul di tempat ini, dan dengan beliaulah insyaallah dengan perkumpulan kita ini kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan manfaat dari perkumpulan kita ini, berkah daripada Rasulullah di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Pada pertemuan kita yang lalu, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, beliau mengatakan agar kita untuk berhati-hati, wa iyyaka wa summal qatil, berhati-hatilah atas racun yang bisa membunuh kita. Apa racun yang membunuh itu? 3 hal. Yang pertama, sangat merindukan kenikmatan dunia. Yang kedua, menginginkan kelezatan syahwatnya. Dan yang ketiga, merasa iri terhadap manusia yang mendapatkan kelezatan itu. 3 hal ini adalah racun yang bisa membunuh. Kenapa? Karena dunia itu zahirnya, yang halalnya aja nanti pasti bakal teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan sesuatu yang dunia yang didapat, yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kalau dia didapat dengan cara-cara yang tidak baik, bagaimana dia didapat dengan cara-cara yang curang. Kalau yang halalnya aja begitu, apalagi yang haramnya. Kalau yang halal dan haramnya begitu, dikatakan bagaimana kita bisa menginginkan kenikmatan dunia, padahal konsekuensinya itu tadi 2. Orang yang halal aja kalau diteliti bisa jadi dia nggak selamat, apalagi yang haramnya. Maka bagaimana kita menginginkan kedua hal tersebut? 2 hal yang sangat berbahaya. Satu dari 2-nya tetap aja berbahaya dua-duanya. Menginginkan kenikmatan dunia, menginginkan kelezatan syahwatnya, dan merasa iri terhadap manusia yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Dunia yang dimaksud di sini bukan sembarangan dunia. Dunia itu maknanya sebetulnya selain daripada Allah. Makhluk itu maknanya selain daripada Allah. Dunia itu adalah sesuatu yang menjauhkan seorang murid, seorang yang ingin mendekat kepada Allah dari tujuan aslinya, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah punya sifat merindukan kenikmatan dunia, maka sifat itu mengalihkan dia dari tujuan aslinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan kelezatan syahwatnya, artinya dia menginginkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Merasa iri terhadap manusia yang mendapatkan kenikmatannya, ya dia sudah mengotori hatinya, tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini adalah hal yang bisa membunuh kita. Membunuh bukan sekedar fisik. Fisik kalau dibunuh mati, masuk tanah, selesai. Tapi yang dibunuh di sini adalah ruhani kita, yang dia merasakan siksa atau nikmat kubur, dan dia akan merasakan siksa atau nikmat di akhirat. Kalau ruhani itu yang terbunuh, dalam tanda kutip mati, maka dia akan merasakan kesulitan baik di alam kubur sampai ketika dia di akhirat kelak. Dan dunia itu juga dijelaskan oleh beliau sifatnya mencarinya
butuh tenaga, pikiran, segala macam mencarinya. Kemudian menjaganya itu juga tidak kurang daripada itu usahanya. Berat. Mencarinya susah, menjaganya susah. Sementara kenikmatan yang didapatkan sebentar. Maka kata Habib Abdullah Haddad, gimana seseorang yang berakal itu kalau kita tahu akan kesulitan dalam mencarinya dan menjaganya, maka bagaimana dia menginginkan kelezatannya yang cuma sesaat? Enggak sebanding, ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah SAW, dunia itu sijnul mu'min, penjaranya orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah, dunia ini penjara buat dia. Kenapa? Karena tujuan dia bukan dunia. Tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang soleh itu kalau mau mati, mereka mempersiapkan dirinya dengan baik. Bukan ketakutan, bukan nggak mau mati. Justru mereka menyiapkan kematian. Kenapa? Karena dia mau bebas dari penjara dunia ini, yang menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang yang nggak beriman kepada Allah. Kenapa kok mereka menyukai dunia ini? Ya udah, ini tempatnya dia dah. Dia mau senang di sini, ya emang tempatnya. Karena ketika dia wafat, selesai kenikmatan. Di kuburnya dia mendapatkan siksa, apalagi sampai di hari akhir. Ya. Tapi kemudian Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan ini ada kabar gembiranya nih. Kabar gembiranya. Wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah ditetapkan dan sudah dibagi. Udah ditetapin sama Allah. Jadi ente nggak usah pusing-pusing. Kita nih nggak usah pusing-pusing, udah. Ikhtiar, usaha. Tapi aslinya rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah. Sekarang tinggal gimana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keyakinan yang kuat nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia Allah zat yang maha kaya dan yang maha mengkayakan. Yakin nggak kita dengan itu? Allah satu-satunya zat yang mampu memberikan rezeki kepada kita, walaupun seluruh makhluk menahan tangannya dari membantu kita dalam memberikan rezeki. Percaya nggak kita? Ini mudah untuk diucapkan, tapi sulit bagi kita, bagi saya lah ya, sulit untuk menjalankan hal tersebut. Tapi pelajaran hidup bahwa setiap dari kita mungkin pernah merasakan susahnya dari sisi ekonomi, dari sisi uang gitu ya, susah untuk makan. Mungkin di waktu-waktu di dalam kehidupan kita yang kemarin-kemarin ini kita ngerasain hal itu. Tapi lihat saat ini, saat itu berlalu enggak? Kita masih bisa hidup enggak? Masih bisa makan? Masih bisa tidur di rumah dengan nyaman, dengan nyenyak gitu ya. Masih bisa melakukan banyak hal. Yang dulu mungkin ketika itu terjadi sama kita, ketika kesempitan itu terjadi, kita merasa, apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa bahwa Allah ini nggak adil? Masa saya dikasih begini gitu? Ada nggak perasaan-perasaan kayak begitu? Nah, dengan kita berkumpul di tempat ini kita kuatkan kembali lah. Kita kuatkan kembali tentang bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah, udah dibagi. Pena itu secara perumpamaan, pena itu sudah terangkat, tintanya udah kering, udah nggak bisa dihapus, udah nggak bisa diapa-apain. Udah ditetapkan sama Allah. Ente nggak usah pusing. Percaya nggak sama Allah? Kalau ketetapan Allah terhadap rezeki buat kita, itu pasti yang terbaik dari Allah. Nah ini sekali lagi ini mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan iya, kita yakin. Tapi hadirkan kesadaran kita, hadirkan keyakinan kita, bahwa ketika itu terjadi, kita minta sama Allah supaya itu nggak terjadi sebetulnya. Supaya rezeki kita lancar-lancar aja, supaya kita bisa nempuh jalan ini, hidup ini dengan
dengan nggak terlalu banyak cobaan lah ya Allah. Tapi kalaupun itu terjadi, ya apa yang sudah Allah tetapkan, ya sudah itu pasti bakal terjadi. Jadi kita tinggal meyakini bahwa Allah menetapkan ketentuan rezeki terhadap kita itu sesuai dengan kadar yang sudah Allah tetapkan, dan kadar itu adalah kadar yang terbaik. Habib Abdullah Haddad juga mengatakan di salah satu gosidahnya, la yaksuru hammu ma guddir yakun. Itu gosidahnya bagus. Jangan menyusahkan hatimu sendiri. Jangan menyusahkan hatimu sendiri. La yaksuru hammu. Jangan terlalu gelisah gitu ya. Jangan terlalu gundah terhadap apapun yang ada di dunia ini. La yaksuru hammu ma guddir yakun. Apa yang sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Terus kita mau gelisah bagaimana? Orang itu ketentuannya Allah, kita ini hamba, Allah itu pemilik kita. Jadi kalau Allah mau tetapkan apapun, ya sudah kita terima. Ya. Nah itu yang perlu kita sadari, bahwa Allah itu zat yang maha baik, dia sudah menetapkan ketentuannya sesuai dengan kadarnya Allah, kita tinggal terima. Apa yang sudah Allah tetapkan, Allah sudah bagi, itu adalah yang terbaik. Sebagian dari hamba dihamparkan dan diluaskan baginya rezeki, yaitu gimana Allah, haknya Allah untuk menentukan siapa yang akan diluaskan. Sebagian lagi ada yang disempitkan. Semua itu katanya Habib Abdullah Al-Haddad, hikmatun minallah. Semua itu adalah hikmah, ada hikmah yang tersimpan yang Allah sudah tentukan. Mungkin kita ini kalau punya uang yang berlebihan, uang yang banyak gitu ya, mungkin kita nggak bakalan datang ke majelis begini. Kalau kita punya uang yang lebih, mungkin kita banyak makan misalnya, banyak healing, buang-buang duit, nggak ada manfaat. Mungkin makanan kita sembarangan, sehingga nanti kita bisa kena gula, kena stroke, kena segala macam. Mungkin kalau duit kita banyak. Mungkin kita maksiat sama Allah, karena duit kita banyak. Makanya sama Allah nggak dikasih kita duit banyak. Bukan karena Allah benci sama kita, tapi boleh jadi Allah punya hikmah di situ. Sayang Allah sama kita. Ente nggak anak kasih duit banyak. Soalnya kalau ente anak kasih, bakal begini, begitu, begini, bakal jauh dia dari Allah. Ada juga orang yang dikasih rezekinya luas sama Allah. Soalnya kalau dia rezekinya sedikit, banyak orang yang bergantung sama dia. Sehingga Allah luaskan rezekinya. Dengan begitu dia bisa bermanfaat buat orang-orang. Ya semua itu tinggal tergantung bagaimana dari kita punya keyakinan terhadap Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku bersama dengan prasangka hambaku. Maka berprasangkalah sesuka kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ente mau prasangka jelek sama Allah, ya sudah, Allah akan tetapkan prasangka ente terhadap Allah. Bakal yang jadi kena imbasnya siapa? Ya kita sendiri. Kalau kita punya prasangka jelek sama Allah, ya kita akan terima itu prasangka jelek. Kejadian itu bakal. Dan siapa yang punya prasangka baik sama Allah, Allah akan tetapkan kebaikan buat dia. Ini sebetulnya ilmunya sudah ada di dalam agama, itu sudah ada. Dan orang-orang psikolog modern itu bilang itu adalah apa mereka bilang, semesta menjawab. Jadi kalau kita punya prasangka baik, itu sekitaran kita akan memberikan feedback yang baik juga buat kita. Kalau kita punya auranya buruk, sekitaran kita akan berbalik menjadi buruk lagi juga sama kita. Tapi di dalam agama ini sudah dikasih tahu sama Allah di dalam hadis qudsinya itu. Aku bersama prasangka hambaku. Maka berprasangkalah kita terhadap Allah yang baik-baik. Yang baik-baik. Kalau kita dikasih kurang sama Allah, ya mungkin kita harus introspeksi diri. Mungkin kita
dulu waktu sekolah belajarnya males-malesan. Mungkin kita waktu kerja nggak maksimal, banyak main-mainnya. Atau mungkin emang ya sudah Allah belum kasih, kita udah usahakan semua, berarti ini belum rezeki saya, bukan di sini. Ya, jika engkau wa in kunta ayyuhal murid, jika kalian wahai murid, wahai orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, termasuk hamba yang diberi kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa'alaika bisabr, maka bagi kalian bersabarlah. Bersabarlah. Dikatakan itu as-sabr kas-sibr. Bersabar itu rasanya tuh pahit. Rasanya sabar itu pahit. Nggak ada orang sabar itu seneng gitu hatinya. Aslinya sabar itu ya pahit. Seperti jadam, tahu jadam? Broto wali tuh, sambiloto. Pernah minum nggak? Pare lah, pare. Enteng-entengnya pare. Pahit nggak tuh rasanya? Pahit. Zaman saya kecil dulu, kalau obat itu nggak ada yang manis-manis tuh, apa sirup, tablet. Dulu semuanya puyer aja. Puyer itu kalau diminum pahit. Tapi namanya obat, tujuannya buat apa? Menyembuhkan. Nah, kita diberi kesempitan sama Allah, boleh jadi itu adalah obat juga buat kita. Fa'alaika bis-sabr, maka bagi kalian bersabarlah, warridha, dan merasa rela dengan apa yang sudah Allah tentukan. Langkah pertama untuk bisa melanjutkan hidup kita ini dengan lebih baik, rela terhadap keadaan yang sudah Allah tentukan. Kalau kita nggak rela, kita akan terus berada di dalam kondisi itu, nggak kemana-mana kita. Berantemnya sama perasaan aja. Ini kenapa di sini? Ini kenapa? Kenapa terus. Tapi kalau kita rela, kita terima, nah, saat itu kondisi kejiwaan kita akan lebih nerima dan kita bisa mikir, oh ya sudahlah. Kalau emang begini, bagaimana selanjutnya? Baru dia bisa bergerak maju. Sabar, ridho, wal qanaah, dan qanaah, merasa cukup. Oh ya sudah, kalau emang saya sudah ketentuannya Allah begini, rela, ya udahlah, saya merasa cukup dengan ini. Dengan begitu dia bisa maju nanti, bisa bergerak lebih maju, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunianya dia bisa maju, urusan hatinya sama Allah dia bisa semakin meningkat. Dan jika engkau termasuk hamba-hamba yang diluaskan rezekinya, maka pakailah, gunakan dia secukupnya dan ambil kebutuhan kita dari situ, lalu keluarkan sisanya di tempat-tempat yang baik dan jalan-jalan yang baik. Dulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman beliau menjadi khalifah, itu kebiasaan beliau tuh suka keliling-keliling. Suka keliling-keliling ngeliatin kondisi daripada umat Islam pada saat itu. Kemudian dia dapati di satu tempat, ini kok ada tempat tanah besar, tapi yang dikelola cuma sedikit. Ditanya sama Sayyidina Umar, ini tanahnya siapa? Tanahnya si Fulan, sahabat Rasulullah juga. Tanahnya si Fulan. Kenapa nih kok yang di ini kan cuma sedikit yang dikelola, yang lainnya nggak dikelola? Dia bilang, nggak tahu, wahai Amirul Mukminin. Kalau begitu besok panggil dia ketemu sama saya. Dipanggil lah sahabat itu. Panggil sahabat itu, ditanya, ya Fulan, itu benar yang di sono tuh tanah ente, yang di Ciranjang misalnya tanah ente nih. Iya benar, ya Amirul Mukminin, benar. Terus sebesar itu? Iya sebesar itu. Dari mana ente dapat? Dulu saya dikasih sama Rasulullah. Yang menyaksikan si Fulan. Oh iya benar. Terus kenapa yang ente kelola cuma sedikit? Yang lainnya mana? Kok nggak dikelola? Terus dia bilang, saya nggak punya kemampuan untuk mengelolanya. Terus katanya Sayyidina Umar, kalau begitu kembalikan yang nggak bisa ente kelola ke Baitul Mal, biar dikelola sama orang muslim. Dia bilang, nggak mau. Lah itu hak saya dikasih sama Rasulullah. Tapi kemudian Sayyidina Umar jelaskan sama dia,
bahwa tujuan itu dikasih supaya ente bisa memanfaatkan dan hasilnya ente bisa bayar zakat. Zakatnya itu manfaat buat umat muslim. Ente dapat manfaatnya, umat muslim juga dapat manfaatnya. Tapi kalau itu tidak ente kelola, itu akan jadi hisab buat ente nanti. Manfaatnya ente nggak dapat, malah jadi hisab. Tujuan untuk kemakmuran umat Islam juga nggak dapat. Akhirnya orang itu menerima alasan daripada Sayyidina Umar. Kalau emang kita dikasih keluasan sama Allah, ambil secukupnya. Ambil secukupnya. Kemudian sisanya keluarkan di tempat-tempat yang baik, di jalan-jalan yang baik. Kalau mau disimpan, bayar zakatnya. Jangan ngakal-ngakali zakat. Kalau bentar lagi bulan haji nih, sembelih kurban yang gede, yang manfaat kalau emang duitnya ada. Kalau ada saatnya keluar zakat malnya, keluarkan zakat malnya. Jangan ngakal-ngakalin zakat. Karena yang banyak itu kalau nggak manfaat, nggak ada gunanya buat kita. Cuman seneng duitnya banyak gitu di tabungan. Seneng dia. Tapi kalau duitnya sedikit dia sedih. Jangan begitu. Ya, kalau sedih bersabar. Rela, ridho sama ketentuan Allah dan merasa cukuplah. Qanaah udah. Tapi kalau misalnya lebih-lebih, ya ambil yang emang kita butuh, sisanya keluarkan untuk jalan-jalan yang baik. Dan juga beliau mengatakan, ketahuilah wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada ad-dukhula fi tariqillah an yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu wa tijaratu in kana muhtarifan aw muttajiran. Sesungguhnya faham ya, ini cara pandang ya, cara pandang, pemahaman. Tidak diharuskan, garis bawah itu, tidak diharuskan bagi seseorang kalau dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diharuskan bagi dia untuk keluar dari hartanya kalau dia orang yang berharta. Nggak usah tiba-tiba udah saya tinggalkan semua, saya mau berjalan di jalan Allah. Nggak harus begitu. Atau dia tinggalkan pekerjaannya kalau seandainya dia seorang pekerja atau pedagang, kemudian dia tinggalkan sama sekali. Enggak begitu. Yang dimaksud zuhud itu bukan begitu. Yang dimaksud yang diharuskan malah yang diharuskan adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaannya. Ketika dia sempit atau ketika dia kaya, dia seorang yang berharta atau dia seorang pedagang, dalam kondisi-kondisi itu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan enggak semua orang harus jadi ulama. Yang mau jadi dokter boleh, yang mau jadi pedagang boleh, yang mau jadi tentara, polisi boleh, yang mau jadi profesor silahkan. Jadi apa aja yang kita mau. Tapi yang penting jalani profesi-profesi itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharuskan itu ya begitu. Di sini ada yang jualan dengan bertakwa. Di sini ada yang kerja jadi polisi yang bertakwa. Dia kerja di kantoran, jadi pekerja kantoran yang bertakwa. Dalam keadaan apapun yang kita Allah tempatkan, ya, yang penting dia bertakwa kepada Allah dalam segala keadaannya dan dia perbaiki bagaimana cara dia mencari terhadap hartanya tadi itu atau perdagangannya tadi itu, dengan tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Yang fardu sama sekali jangan ente tinggali. Salat duhur, asar, waktunya asar, salat asar. Maghrib begitu ya, isya begitu ya, subuh begitu. Puasa Ramadan.
Yang sunnah-sunnah yang bisa ente lakukan, ente lakukan. Tambah. Sholatnya tadinya cuma 5 waktu, tambahkan sunnahnya, bukan tambahkan ibadah fardunya. Tambahkan, gobliyah fajarnya ditambahkan. Gobliyah atau ba'diyah duhurnya ditambahkan. Gobliyah asarnya, ba'diyah maghribnya, ba'diyah isya'nya ditambahkan. Yang bisa duhanya jangan ditinggal, witirnya jangan ditinggal. Puasa Senin Kemis kalau bisa, atau 3 hari setiap bulan, atau puasa sehari puasa sehari enggak. Mana yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Saya nggak bisa puasa, Beb, saya begini-begini. Sedekahlah ente. Saya nggak bisa sedekah, apalagi puasa sholat sunnah diperbanyak. Saya nggak bisa, datang dah ngaji. Nggak bisa juga, ya udah dah. Saya juga bingung kalau saya kebanyakan nggak bisanya, ya. Tapi jangan tinggalkan ibadah fardu dan sunnah, dan jaga diri kita dari tergelincir terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau yang tidak bermanfaat, yang makruh. Ya. Karena hal-hal tersebut yang makruh-makruh tadi itu atau yang tidak mendatangkan manfaat, yang mubah-mubah sekalipun, kalau itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak menolongnya dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang begitu sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nggak ngapa-ngapain, fadi, nggak jelas, cuman ketawa ke TV, main gitar segala macam, nggak ada ibadahnya wala apanya. Yang begitu-begitu tinggalin dikit-dikit. Tapi kalau begitu bisa mendatangkan manfaat buat orang-orang lain, ya tetap jalankan. Ada dakwahnya di situ. Kan sekarang ada bikers dakwah gitu. Dakwahnya sambil motoran gitu. Kemana tempat, di sana dia ada pelajarannya. Nggak ada apa-apa kalau begitu. Tapi kalau misalnya fadi, kalau nggak ada fadi itu, kalau kosong gitu ya, pembicaraannya omong kosong aja, kita basa-basi, fadi itu basa-basi lah. Cuman begitu-begitu aja. Yang segitu-gitu tinggalin sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar, sebagai orang-orang yang memiliki keridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan di dalam diri kita sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Dan semoga Allah menjadikan kita semua yang ada di sini sebagai orang-orang, pada khususnya sebagai orang-orang yang Allah luaskan, bukan cuma dunia kita, tapi Allah luaskan juga hati kita untuk kita bisa menerima segala ketentuan Allah, dan Allah jadikan akhir daripada hidup kita, akhir hidup kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita ridho terhadap ketentuan Allah, dan dalam keadaan Allah ridho terhadap kita semua. Kita, diri kita, pasangan hidup kita, anak istri kita, orang-orang tua kita, kerabat-kerabat kita, semua orang yang mengenal kita dan yang kita kenal, semoga Allah jadikan keadaannya demikian, dan kita semua dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Dan juga saya minta doa kesembuhan untuk sepupu saya, namanya Aminah, Syarifah Aminah binti Thaha As-Saggaf, yang saat ini sedang ditimpa musibah, kakinya sedang bermasalah. Semoga Allah berikan kepada beliau kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalani ketentuan apa yang Allah telah tentukan bagi dirinya. Semoga Allah juga sembuhkan yang sakit di antara kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kekuatan untuk kita bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah tentukan. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru sagaman wala alama ya syafi ya syafi ya syafi. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu